Daun singkong kalau sudah difermentasi ditambah dengan bahan-bahan yang lengkap seperti dalam video ini, kambing menjadi suka. Kambing itu bisa gemuk ya. Karena proteinnya meningkat, nutrisinya meningkat. Makanya kalau teman-teman ingin kambingnya gemuk, pemberian pakan daun singkong itu harus difermentasi agar semua kandungan gizi dan mineral ataupun nutrisi meningkat tinggi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan membuatkan fermentasi daun singkong dengan bahan-bahan lengkap yang bisa menaikkan nutrisi dan juga protein dan mineral. Jadi metode kali ini metode paling bagus untuk cara pembuatan fermentasi agar yang terkandung dalam fermentasi tersebut bisa meningkat semua. Jadi buat teman-teman yang saat ini baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Baik teman-teman, pengertian fermentasi dan silase itu berbeda ya. Jadi kalau silase itu daun singkong hanya dicacah atau dicoper, digiling seperti ini ya. Sudah halus seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam wadah ataupun ke dalam plastik atau drum. Nah itu kalau silase. Dan silase ini adalah hanya metode untuk penyimpanan jangka waktu yang lama. Jadi sekedar untuk menyimpan saja. Menyimpannya supaya tidak busuk. Bahan dasarnya itu apa? Ya dengan silase. Tapi beda dengan video kali ini. Kalau video kali ini kita akan membuat fermentasi. Ya, fermentasi ini bahan dasarnya apa? Yang pertama adalah daun singkong. Daun singkong digiling, dicacah halus seperti ini ya. Jadi semakin banyak bahan daun singkong yang kita miliki, ini sangat bagus sekali ya. Terutama di musim hujan seperti ini banyak petani-petani yang panen singkongnya sementara daunnya itu mubazir dan terbuang. Kalaupun dimanfaatkan ya, kalaupun dimanfaatkan oleh para peternak lokal itu mungkin tidak habis. Nah solusinya hanya bisa dibuat silase dan fermentasi. Tapi yang bagus fermentasi. Dan bahan-bahannya berikutnya apa selain daun singkong? Yang berikutnya adalah penaburan bekatul ya. Nah ini bekatul. Jadi bekatul ini adalah limbah dari penggilingan padi. Nah yang kasar itu disebut merang. Kemudian yang sedikit halus lagi disebut dengan dedak. Yang lebih halus ini adalah bekatul. Nah ini kita menggunakan bekatul. Nah bekatul ini tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk mengikat nanti bahan-bahan yang lain dan untuk meningkatkan karbohidrat pada fermentasi yang kita buat. Kemudian ukurannya berapa? Nah untuk bekatul sendiri ini ukurannya kalau untuk ukuran tonase dalam 100% bahan dasar bekatulnya ini cukup 15%-nya saja. Begitu ya. Jadi cukup 15%-nya saja untuk mengikat nanti bahan-bahan yang lain. Gitu teman-teman. Nah ini ditaburkan rata di atas tumpukan gilingan daun singkong tadi ya. Jadi ditaburkan rata. Tujuannya ditabur rata ini agar nanti saat diaduk mudah rata, mudah tercampur begitu ya. Dan ini adalah bekatul. Nah, bekatul ini kalau di tempat kami itu harganya kurang lebih di 4.000 ya. Kalau tidak ada bekatul bagaimana Bang? Bagaimana Mas? Kalau tidak ada bekatul bisa menggunakan Polar ya. Brand Polar. Nah brand Polar ini juga mudah. Kemudian bahan selanjutnya adalah
mineral. Ini adalah mineral ya. Dalam pembuatan 100% dia cukup dengan 2 wadah. Nah, ini ditaburkan nanti. Mineral ini bebas mereknya apa ya. Ini adalah mineral ditaburkan, tujuannya agar mineralnya nanti tercukupi kebutuhan kambing yang kita pelihara begitu. Kalau tidak ditambah mineral, biasanya kambing kurang mineral. Nah, begitu. Karena tidak semua bahan-bahan pakan itu mineralnya tercukupi. Nah, begitu teman-teman. Makanya wajib dikasih mineral. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah konsentrat. Nah, konsentrat ini adalah bahan pabrikan ya. Ini adalah bahan pabrikan, produk pabrikan yang memang sudah lengkap bahan-bahannya itu ya. Kemudian ditaburkan rata ya, ditaburkan rata di atasnya cacahan daun singkong tersebut gitu. Kalau yang tadi mineral dan bekatul, sekarang adalah konsentrat. Begitu teman-teman. Jadi konsentrat ini penting sekali. Nah, berapa kebutuhan konsentrat dalam satu pembuatan silase fermentasi ini? Ya, bukan silase, maaf. Fermentasi seperti ini yaitu 15% ya, 15% dari bobot yang kita buat. Contohnya kalau 1 ton ya. Kalau 1 ton berarti 15%-nya berapa? Monggo diberikan sendiri, dihitung sendiri begitu. Kalau kebanyakan ya bisa dikurangi gitu, tidak harus 15%. Ini karena untuk kambing bur begitu teman-teman ya. Jadi yang berikutnya ini adalah garam ya. Ini adalah garam. Setelah konsentrat, sekarang ditaburi garam. Begitu teman-teman. Nah, garam ini juga untuk pengikat, perekat sekaligus perasa. Begitu teman-teman. Setelah garam, di dalam galon ini sudah diberikan molase. Molase itu 1 liter ya, 1 liter molase dalam 1 galon. Kemudian diberi probiotik. Nah, probiotik ini juga mereknya bebas, boleh menggunakan apa saja, yang penting probiotik. Nah, setelah diaduk rata, kemudian disiramkan di atas tumpukan daun singkong yang sudah ditabur tadi itu ya. Nah, ini dia seperti ini. Ini disiram rata menggunakan alat ya, gembor kalau kami menyebutnya, yaitu kucuran gitu ya. Ini tujuannya apa? Kenapa harus diberi molase dan probiotik? Tujuannya adalah agar protein dan mineral sekaligus gizi sekaligus karbohidrat yang ada dalam fermentasi ini meningkat. Nah, gitu teman-teman. Kemudian molase sendiri ini fungsinya adalah untuk menghidupkan bakteri-bakteri baik yang ada dalam probiotik ya, agar bisa hidup kembali dan bisa menjadi bakteri yang baik untuk pakan yang kita buat seperti ini. Nah, itu bedanya silase dan fermentasi teman-teman. Nah, kalau dibilang bahannya sama untuk bahan dasarnya, tapi banyak penambahan, banyak bahan tambahan lainnya, otomatis kualitas dari pakan yang kita buat kali ini itu lebih bagus ya. Nah, nanti teman-teman bisa mempraktekkan dengan cara seperti ini. Nah, ini adalah bekatul yang di atasnya tadi juga ada mineral, ada garam ya, ada konsentrat begitu teman-teman. Nah, seperti ini nih. Jadi ini nanti diaduk ya, diaduk nanti rata begitu. Dan setiap pembuatan fermentasi seperti ini diukur ya, diukur. Kalau 1 ton bahan dasar itu konsentrat 15%. Kemudian molasenya itu bisa menggunakan 3 liter begitu ya. Kemudian kalau untuk probiotiknya sesuaikan saja setiap 1 liternya
5 atau 4 tutup begitu teman-teman. Tutup dari probiotik tersebut. Kalau sudah disiram rata, ditabur rata bahan-bahannya, kemudian diaduk seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah penentunya. Kenapa harus diaduk? Tujuannya supaya tercampur rata. Saat tercampur rata, nanti saat pembentukan anaerob fermentasinya akan menjadi kualitas yang bagus. Begitu teman-teman. Dan yang harus diketahui teman-teman ya, pembuatan fermentasi seperti ini boleh ditambahkan dengan bahan-bahan dasar yang lain. Tidak harus daun singkong saja begitu. Tapi yang paling penting adalah kadar air yang kita buat itu sudah ukuran atau bukan. Nah, ukurannya itu apa? Jadi kalau daun singkong ini kan kadar airnya kecil sekali. Nah, beda dengan rumput odot, beda dengan rumput pacong dan rumput lapangan. Nah, kalau kadar air hijauan yang kita buat itu banyak, maka ditambahkan pengeringnya, yaitu dedak atau bekatul. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau tidak mau menambahkan bekatul ya bisa dijemur dulu. Begitu teman-teman. Dan setelah diaduk rata, persiapkan wadahnya. Wadahnya bisa menggunakan plastik seperti ini, bisa juga menggunakan drum, bisa menggunakan silo atau bunker. Jadi bebas, wadah bebas. Intinya hanya bisa menyimpan jangka lama dan tidak bocor. Kalau tidak bocor, maka akan terbentuk anaerob, yaitu kedap udara. Nah, kedap udara inilah yang kita harapkan begitu. Di dalam wadah atau plastik, adukan bahan dasar ini, kemudian diinjak-injak sampai padat di dalam wadah, baik itu drum ataupun plastik. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat fermentasi seperti ini harus diinjak-injak, harus padat sekali. Jadi semakin padat itu semakin bagus ya, semakin padat semakin bagus. Nah, kalau teman-teman memiliki alat vacuum cleaner atau penyedot angin, itu lebih bagus lagi nantinya ya hasil dari fermentasi ini. Karena kalau sudah wadahnya atau tempatnya itu diisi rata penuh, diinjak-injak padat, kemudian udara pada plastiknya ini ya, wadahnya ini nanti disedot. Nah, ini plastik ini nanti disedot menggunakan vacuum cleaner. Jadi udara dalam karung atau plastik ini habis, tidak ada udara lagi. Dan manakala sudah tidak ada udara, maka kualitasnya akan terpenuhi semuanya dan akan terjadi anaerob secara sempurna. Fermentasinya akan bagus. Semua kandungan akan meningkat, baik itu protein, karbohidrat, kemudian nutrisi, gizi, bahkan mineralnya menjadi meningkat semua. Dan yang kalau teman-teman mau silakan dicoba. Nah, itu kalau mau teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, itu yang plastik yang di ujung sana ini, yang di biru-biru ini sudah penuh semua. Ya, ini adalah fermentasi yang dibuat minggu lalu. Begitu teman-teman. Jadi setiap ada bahan dasar yang melimpah, kita cepat-cepat ngarit, kita buat, jangan buang-buang waktu. Gitu teman-teman. Jadi, nah ini yang sudah jadi. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau teman-teman ingin mencoba, silakan coba cara ini, karena ini akan meningkatkan kualitas mutu pakan yang kalian miliki. Dan ini adalah pakan yang sudah ditumpahkan ke bawah, tujuannya agar gas yang terkandung dalam fermentasi di wadah tadi hilang. Ya, saat diberikan ke kambing, saat disajikan ke kambing gini, kambing tidak akan mengalami kendala karena gas yang terkandung dalam fermentasi yang di wadah plastik atau drum tadi sudah hilang. Makanya dibuang dulu dengan cara diangin-anginkan di lantai dulu atau di tempat yang lain. Begitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Oke, buat kalian yang baru bergabung dengan Hindra Palupi Channel, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Kalau kandang kambingmu ingin kami review, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Oke?
Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini kambing ini positif gemuk-gemuk dan halus-halus karena ini kandungannya meningkat, proteinnya meningkat, gizinya meningkat, kemudian nutrisinya meningkat, karbohidratnya meningkat. Kenapa? Karena ditambahin bahan-bahan yang memang sudah bagus gitu, seperti konsentrat. Konsentrat ini bahan dasarnya udah lengkap sekali. Kemudian difermentasi. Kemudian ada mineral. Mineral ini juga bahan tambahan yang bagus. Kemudian difermentasi. Jadi semua bahan difermentasi. Nah, ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan kambing kita. Nah, bagaimana kalau pakan ini saja tidak membuat gemuk, Bang? Bagaimana kalau kurang gitu ya? Bisa ditambah menggunakan onggok. Jadi fermentasi yang kita angin-anginkan di lantai ini bisa diaduk dengan ditambahi onggok agar kambing bisa kenyang ya, agar bisa awet kenyang ya. Begitu. Nah, kalau kalian ingin mencoba, semoga teman-teman berhasil, karena dengan difermentasi seperti ini kualitas dan mutunya berbeda jauh dengan silase daun singkong ya. Jadi sedikit menambah modal untuk beli konsentrat, kemudian untuk mineral, kemudian untuk menambah bahan lagi dedak ataupun molase atau probiotik, itu meningkatkan kualitas mutu pakan yang teman-teman buat begitu. Fermentasi ini bisa disajikan setelah disimpan selama 10 hari ya. Jadi pembuatan fermentasi itu disimpan selama 10 hari, kemudian bisa disajikan seperti ini. Jadi tidak harus menunggu lama-lama, tapi disimpan semakin lama dalam penyimpanan, kualitas semakin bagus ya. Bagaimana kalau sampai 5 bulan, 3 bulan atau 10 bulan? Tidak apa-apa, semakin bagus begitu. Tapi paling cepat 10 hari sudah bisa disajikan seperti dalam video ini. Daun singkong kalau sudah difermentasi ditambah dengan bahan-bahan yang lengkap seperti dalam video ini, kambing menjadi suka. Kambing itu bisa gemuk ya, karena proteinnya meningkat, nutrisinya meningkat. Makanya kalau teman-teman ingin kambingnya gemuk, pemberian pakan daun singkong itu harus difermentasi agar semua kandungan gizi dan mineral ataupun nutrisi meningkat tinggi.